Dua benda milikku jatuh di halamanmu. Melihat berita ini, alis kanan Damar sedikit terangkat. Dia merasa sedikit ragu. Apakah berita ini benar atau Retro sedang menipunya? Faktanya, bahkan sampai sekarang, Damar tidak sepenuhnya percaya dengan Retros. Sangat mungkin bahwa Retros telah mengetahui identitas dirinya dan ingin menyingkirkannya, jadi dia berpura-pura bekerja sama. Kemungkinan alamat yang baru saja Retros berikan adalah sebuah perangkap yang telah dipersiapkan untuk Damar. Namun, walau ragu, Damar tetap memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, dia masih harus mendapatkan kedua belati itu kembali. Mengenai Sisi dan Amelia, jika memang bisa menyelamatkan mereka, maka Damar akan berusaha. Walau mereka bersikap buruk padanya untuk 3 tahun lamanya, tapi kenyataan Adrian menyelamatkan nyawanya tak bisa dipungkiri. Damar merasa menyelamatkan Sisi dan Amelia adalah balasan yang sepadan. Selagi Damar membersihkan diri, pria itu memikirkan mengenai Birdi. Pembunuh profesional dari Red Lotus itu adalah sosok yang harus diwaspadai. Dia berada di tingkat ke-19. Nama Birdi diberikan kepada pria itu karena hobinya merawat burung. Dimanapun pria itu berada, pasti dia membawa satu kandang burung. Ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia juga akan meninggalkan seekor burung di tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Damar pun tidak lagi heran kalau para pembunuh profesional itu adalah orang-orang yang telah kehilangan kewarasan mereka. Ambil saja Retro sebagai contohnya, betapa dia bergairah terhadap orang yang semakin menolak dirinya. Sinting, Damar keluar dari kamarnya dan menyapa kedua orang tuanya. Di jalan keluar dari rumahnya, Damar mengeluarkan ponselnya dan mendekatkan benda tersebut ke telinganya. Tak lama, dia berkata, "Halo. Apa?" balas Lilia yang telah menjawab telepon di ujung yang lain. Birdi menculik keluarga mantan istriku, dan kedua belatiku jatuh ke tangannya. Aku akan mengambilnya sekarang, jelas Damar. Retros memberitahuku alamatnya, namun aku khawatir itu hanya sebuah tipuan. Bantu aku hubungi Night Watcher di kota LH. Alamatnya di Jalan Kota Baru nomor 79. Jika aku tidak keluar pada pukul 11, perintahkan mereka masuk. Jika aku berhasil keluar, bereskan semuanya. Ekspresi Lilia berubah buruk, ada kekhawatiran di wajahnya. Jangan impulsif, Retros kemungkinan besar hanya berpura-pura bekerja sama denganmu. Jika ini tipuan mereka, maka kamu. Jika hanya tipuan mereka, maka mereka sama saja seperti menyediakan sebuah makan malam besar untukku. Balas Damar dengan sebuah seringai di bibirnya, membuatnya terlihat memiliki tarikan tersendiri. Lilia menghela napas terserah. Dia melanjutkan, aku tahu tak akan bisa membujukmu. Jika ada bahaya, segera menghindar. Kemudian, kita akan membahas cara untuk menanganinya. Damar mengiyakan dan menutup telepon. Sebuah senyuman terlukis di bibirnya selagi pria itu menyisir rambutnya, seakan mengejek sesuatu. Berkali-kali aku menghindari terlibat dengan keluarga ini, tapi pada akhirnya masih harus kembali dan bertanggung jawab atas mereka. Dia menghela napas. Ah, takdir. Begitu mendekati gerbang keluar tempat tinggalnya, alis Damar sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang memandangi dirinya dengan pandangan penuh arti. Setelah berjalan cukup jauh, Damar akhirnya mengerti. Sebuah senyuman terpajang di bibirnya ketika dia menyadari satu sosok yang sedang memperhatikannya di parkiran mobil. Tandi, tampaknya apa yang telah menimpa Hans masih belum cukup untuk membuatnya jera. Bisa-bisanya dia menyuruh orang untuk mencari masalah denganku. Luar biasa, tutur Damar dalam hati. Jika bukan karena ada suatu hal yang mendesak, Damar tidak akan keberatan bermain dengan orang ini. Oleh karena itu, Damar pun berniat untuk cepat menyelesaikan masalah kecil ini. Damar mempercepat langkahnya, dan beberapa orang yang memperhatikannya itu segera mengikuti. Namun, ketika sampai pada sebuah belokan, Damar menghilang dari pandangan mereka. Di rumah Clara, Wendy bersama 3 gadis lainnya terlihat sedang bersantai di sofa. Mengikuti suara ting yang nyaring, Wendy menegapkan punggungnya dan menatap ponsel dengan mata berbinar. Pertunangan Kak Gladys dan Diska ditunda. Celetuk Wendy. Sela tersenyum dan berkata, aku sangat berharap pertunangan itu bisa langsung dibatalkan. Orang-orang seperti Diska sama sekali tidak layak untuk Kak Gladys. Clara hanya tersenyum sedikit, dia tahu betul bahwa semua ini memiliki hubungan dengan Damar. Namun, Damar tidak ingin orang lain tahu mengenai hal tersebut, dan Clara pun menghargai keinginan pria itu. Pada saat ini, ponsel Clara berdering. Dia melirik layar dan alisnya sedikit berkerut saat melihat layar ponselnya. Itu adalah panggilan dari Diska. Faktanya, Diska telah menelepon Clara sejak tadi malam, tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Wanita itu sama sekali tak ingin ada hubungan dengan pria semacam itu. Melihat panggilan masuk, dia tersenyum masam dan menghubungkan panggilan itu.
Begitu dia terhubung, Diska mencibir dan berkata, Clara, hebat kamu ya sekarang. Berani tidak jawab teleponku. Kamu tahu ini kota LH, dan orang tuamu juga di kota LH. Clara mengerutkan kening. Apa? Diska berkata dengan tidak sabar. Siapa yang berniat melawan keluarga kita? Ini melibatkan rahasia pelanggan, aku tidak bisa memberitahumu, kata Clara, mengerucutkan bibirnya. Benarkah? Diska berkata sambil mencibir, haruskah kamu mempersulit dirimu sendiri? Aku harap kamu masih bisa begitu keras ketika orang tuamu mengalami kecelakaan. Wajah Clara segera berubah masam. Jantungnya berdebar kencang mendengar Diska mengungkit tentang orang tuanya. Masih enggan mengatakannya. Diska berkata dengan dingin di ujung lain telepon, oke, kamu tunggu saja tanggal mainnya. Sambungan telepon pun segera tertutup begitu Diska mengatakan hal tersebut. Tangan Clara yang memegang ponsel segera melemas, pandangannya bergetar. Seluruh tubuh Clara segera diselimuti oleh aura tertekan yang sangat kental. Wendy memperhatikan perubahan pada Clara dan dengan cepat bertanya, Kak Clara, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Clara menyingkirkan emosinya dan berkata sambil tersenyum, kita mau kemana hari ini? Wendy dengan keras kepala berkata, ayo kita segera bersiap-siap. Telepon Damar, lalu suruh dia undang kita makan. Dia itu emas berjalan, jangan disia-siakan. Canda gadis itu dengan sedikit terlalu bersemangat. Setelah berbicara, mata Clara dan Sela bersinar dan berkata, ini ide bagus. Ah, sebenarnya apa asal-usul Damar? Kenapa semakin lama dia semakin misterius sih? Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Lanjut Wendy seraya menghela napas. Clara dan Sela pun tersenyum tak berdaya, setuju dengan apa yang diucapkan Wendy. Faktanya, mereka berdua juga sangat penasaran dengan Damar. Mobil Damar berhenti di Jalan Kota Baru, sebuah jalan yang berada di pinggiran kota. Tempat tersebut sangat sepi, jarang ada penduduk. Sebagian besar bangunan di sini relatif pendek, baik itu rumah maupun pertokoan. Meski tempat itu di pinggir kota, tapi harga tempat tinggalnya tidak murah. Tentu saja, sebagai peraih medali emas Red Lotus memiliki hunian di sini cukup sederhana. Tangan Damar ditempatkan di saku celananya, dan dia berjalan santai menelusuri jalan Kota Baru. Tak perlu waktu lama sebelum pandangannya mendarat pada nomor 79 yang tertera di depan sebuah rumah. Sebuah rumah dengan halaman yang cukup besar menghiasi pandangan Damar. Kentara bahwa gerbang rumah tersebut tertutup rapat. Damar berjalan mendekati pintu gerbang rumah tersebut dan memencet bel. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan terdengar suara seorang wanita yang berseru, "Tunggu sebentar." Satu sosok terdengar mendekat ke gerbang, dan pintu gerbang pun berdecit terbuka. Seorang wanita muncul dari balik pintu dan dia terbelalak, kamu. Damar sedikit terkejut melihat sosok wanita yang familiar itu. Wanita yang bersama Hans tadi malam, batinnya dalam hati. Setelah dipikirkan beberapa saat, Damar tak lagi terkejut. Tadi malam, dia juga sudah melihat tato teratai merah di pergelangan tangan wanita itu, bukan? Jika aku ingat dengan benar, kamu disebut Damar, kan? Wanita gemuk itu memandang Damar, dan berkata sambil tersenyum tipis penuh arti, kemarin Hans berkata bahwa dia akan memberikanmu pelajaran. Dia menginginkan kamu untuk mati di kota LH. Kemudian, ekspresi wanita itu berubah menggelap. Lalu, kenapa kamu bisa ada di sini? Damar menatap wanita itu dengan senyum cerah di wajahnya. Ada barang milikku yang terjatuh ke halamanmu beberapa hari yang lalu, dan aku datang ke sini untuk mengambilnya. Tidak ada yang kamu inginkan di sini. Wanita itu berniat untuk menutup pintu gerbang, tapi kemudian Damar menahan pintu dengan tangannya. Aku melihatnya jatuh, jadi kamu harus mengizinkanku untuk masuk untuk mencarinya, balas Damar dengan sebuah senyuman menggoda di wajahnya. Tepat ketika Damar mengatakan hal tersebut, dia bisa mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah. Damar akrab dengan suara tersebut, itu jelas suara teriakan Amelia. Nada melengking itu sering terdengar di telinga Damar selama 3 tahun terakhir. Heh, bocah, sahut wanita tersebut dengan pandangan kesal. Kalau kamu masih tidak mau pergi, aku akan menelepon Hans. Kemarin kamu menyinggungnya, dan kalau dia tahu kamu ada di sini, maka dia pasti akan segera datang dan menghabisimu. Damar tidak bermaksud untuk pergi, dan berkata dengan ringan, aku menjatuhkan 2 belati. Yang satu bernama pembelah udara, yang lainnya tak bernama. Mendengar ucapan Damar, wanita tersebut membeku di tempat. Kemudian, pupil matanya membesar dengan cepat, dan dia menatap Damar dengan kaget. Kamu Night Watcher Zero. Bersambung.